Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qailu fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam تسليما مزيدا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي جماعة مسجد روضة الجنة رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita hadir kembali, diberi kesempatan oleh Allah untuk ibadah dan belajar Islam pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita memanfaatkan kesempatan adalah realisasi dari syukur kita kepada Allah. Semoga penuh berkah dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, insyaallah. Doa dan zikir banyak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang senantiasa diungkapkan oleh Allah, oleh Rasulullah di hadapan Allah pagi hari seperti ini adalah minta ilmu, ya. Minta ilmu, minta rezeki yang baik, dan minta agar amal ibadah kita itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tiru itu, karena doa ini yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Jadi penting sekali kita membuka lembaran baru dalam hidup ini. Kalau pagi hari itu minta ilmu dulu. Dan istimewanya Nabi itu minta ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu banyak. Jangan kita menghabiskan waktu belajar ilmu yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang justru menjerumuskan kita. Subhanallah. Jadi doa-doa Nabi itu pasti istimewa. Nabi juga mengajarkan ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa. Minta tolong kepada Allah agar dilindungi dari ilmu yang tidak ada gunanya. Karena waktu ini punya nilai yang nggak bisa ditandingi dengan nikmat yang lain, ya. Untuk apa waktu ini kita gunakan? Dalam doa pun diajarkan oleh Rasulullah supaya doanya itu efektif dan berguna. Itu yang pertama. Yang kedua, rizqan thayyibah. Biasanya kita kalau minta rezeki itu istilahnya banyak, ya kan? Mugi-mugi kata rezeki ini, kan begitu. Ya nggak apa-apa, minta kata ini nggak apa-apa, tapi rezeki yang baik. Nah, para ulama kemudian menganalisa atau mengulas bahwa rezeki yang baik itu bukan hanya harta dan anak, ya. Harta, anak, rumah, perlengkapan hidup ini semuanya itu rezeki, ya. Tapi ada rezeki yang lebih penting lagi, yang kalau kita tidak miliki, walaupun punya segala macam, kita nggak bisa menikmati, yaitu sakinatir ruh. Sakinatir ruh itu jiwa yang tentram. Orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah, mudah-mudahan kita husnul khotimah insyaallah. Di dalam Al-Quran dikatakan, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs, jiwa yang tentram. Jadi itu paling menentukan itu, ya. Jadi kita ini setiap hari harus minta husnul khotimah. Jadi misalnya ada orang baik sepanjang hidupnya, lalu di saat-saat akan meninggal dunia malah tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta supaya termasuk orang yang jiwanya tenang, ya ini sakinatir ruh, sakinatir ruh, nafas,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah. Pulanglah menghadap Allah dengan ridha. Dengan ridha ya. Jadi itu nikmatnya orang yang mengerti agama dan melaksanakan agama. Kalau mengerti saja gak cukup. Mengerti dan melaksanakan agama. Itu orang yang paling nikmat. Walaupun Anda mendapat sedikit ilmu, langsung dicamkan, diterapkan. Itu ilmu nafi'ah. Ada gunanya itu. Jadi kita minta kepada Allah rizki jiwa yang tentram. Kemudian yang kedua, sofa'il khalq. Masya Allah. Itu termasuk rizqun thayyibah. Hati yang bersih, tidak menghasut, tidak sombong, ya, tidak suka pamer, tidak riak. Itu ya Allah penting sekali. Ada orang mendapat rezeki kemudian sampai gelisah. Tetangganya beli mobil, walendi duwe. Lah apa ngurusi wong itu? Ya, itu hati yang kotor. Ya Allah, orang ini kalau usah kotor hatinya berat. Kalau di kampung itu kan bahasanya wong iki atine elek iki. Atine elek itu berarti kan apa itu? Kotor. Jadi hilangkan itu sombong. Ketika Anda itu merasa sombong itu istighfar yang banyak. Istighfar. Makanya istighfar itu penting ya. Kita ini nggak bisa karena manusia itu diberi oleh Allah hati, al-qalb itu dhaif. Hati itu lemah, hati itu harus ada sandarannya. Nah, kalau kita mau kuat, sandarannya kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu loh doanya Nabi yang selalu setiap hari. Ada istri Nabi ditanya, Ummu Salamah kalau saya nggak salah, ditanya apa doa yang selalu diminta oleh Rasulullah. Macam-macam, diantaranya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang menggerakkan hati yang lemah ini, hati itu mesti ada sandarannya. Kalau sudah sandarannya kepada dunia, ya terus dunia terus yang dipikirkan. Sandarannya kepada dirinya sendiri, sombong nanti dia, egois, kikir. Kalau sandarnya kepada, sandarkan hati kita ini kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang menggerakkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati saya senantiasa berjalan di atas siratal mustaqim, di atas agamamu gitu. Jadi ketika Anda merasa hati ini kurang baik, cepat diistighfari. Yang ketiga, nurul aql, otaknya ini supaya dikasih cahaya Rabbani. Beberapa waktu yang lalu kasus pondok pesantren yang bermasalah itu kan ada pernyataan dari pimpinannya mengatakan Quran itu bukan firman Allah, itu ucapannya Nabi Muhammad dari wahyu. Ini kan berat sekali kalimat ini. Jadi tidak mengimani Al-Quran nanti kita ini. Quran kalamullah, Quran itu firman Allah. Ya ini apa namanya ya, pandai tapi tidak diberi oleh Allah hidayah otaknya ini, tidak diberi cahaya. Nah cahayanya otak ini, kalau cahayanya mata, lampu ini, kalau lampu ini dimatikan kan kita gak lihat apa nih. Jadi lampu mata yang sehat ini perlu lampu, perlu matahari. Nah otak ini yang sehat ini perlu cahayanya wahyu ilahi. Maka orang yang ingin selamat dunia akhirat senantiasa minta tolong kepada Allah supaya Al-Quran itu ada di dalam hati, kemudian otak kita diberi cahaya menuju kebenaran. Yang keempat, salamatul fikr. Kalau sudah dikasih cahaya, nanti berfikirnya itu aman, selamat gitu loh berfikirnya. Melihat orang tidak curiga, tidak su'idzan, husnudzan sama orang itu, husnudzan yang baik. Begitulah sifat junjungan kita Rasulullah SAW. Dan yang kelima, sehatul badan, badannya sehat. Kalau orang itu sudah dikasih badan tidak sehat, jangan kemudian saya sudah nggak sehat, sudah nggak ibadah. Justru harus lebih banyak ibadah itu. Kalau badannya nggak sehat itu ibadahnya nilainya tinggi.
Anda ke masjid tapi sulit, itu punya nilai tinggi itu. Kesulitan itu ada nilainya. Anda rumahnya dekat dengan jauh gitu ya, itu lebih banyak pahalanya yang jauh. Yang paling jauh kan rumah saya ini. Semua itu ada nilainya. Semua ada nilainya ya. Anda bersedekah dalam keadaan sempit, fisarra'i wadh-dharra, itu tandanya orang yang bertakwa itu bersedekah walaupun sempit. Maksud sempit itu enggak berlebihan. Hartanya enggak berlebihan, tetap dia sedekah. Alladzina yunfiquna fisarra'i wadh-dharra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit terus bersedekah. Nah, itu orang yang punya nilai yang tinggi. Nah, kemudian kalau 5 ini ya, rezeki yang baik ini tadi saya jelaskan itu, hati yang bersih, otak yang bersinar robbani, berpikir yang benar. Kalau sudah seperti itu, hidup ini lalu tidak sulit. Kemarin dalam ceramah kuliah subuh saya mengatakan, hari ini kita berbicara tentang kenapa Allah mewajibkan kita itu bersalawat. Perintah Allah. Kenapa ini? Karena saudara-saudara, orang yang tidak bersalawat atau sedikit bersalawat itu dikategorikan oleh Rasulullah bakhil. Bakhil itu kikir. Nah, Allah gak suka dengan orang kikir. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Hadis ini terkenal ya. Orang kikir itu tandanya kalau nama Rasulullah disebutkan atau Nabi diceritakan, dia tidak bersalawat. Dan banyak orang yang seperti ini. Mestinya kalau orang itu sudah mengerti jasa Rasulullah, bagaimana peran Rasulullah, tidak ada manusia yang namanya selalu disebutkan sampai hari kiamat kecuali Rasulullah SAW. Apalagi di Indonesia ini ya, Anda kalau subuh itu azan di mana-mana, dan selalu Allah, Rasulullah disebutkan. Nggak ada orang lebih terhormat dari Nabi, itu nggak ada. Dan kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat itu bukan untuk kepentingannya Nabi. Oh, Nabi sudah diselawati Allah, untuk apa salawat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat sudah bersalawat untuk Nabi. Lah kok Nabi menganjurkan kita bersalawat? Coba Anda pikirkan itu. Dan saudara, salawat ini di dalam Al-Quran itu ada lebih atau sekitar gitu aja 90 kali Allah memanggil orang yang beriman. Dan setiap kali panggilan itu ditujukan orang yang beriman, ini masalah penting ini. Masalah untuk orang-orang yang sudah di dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Salah satu itu kan, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berpuasa seperti halnya umat sebelum kita juga sudah diwajibkan itu. Maka kalau kita tidak mengerjakan ini, resikonya berat sekali. Rukun Islam itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jangan kamu makan riba. Lalu dilanggar, berat sekali. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu if'al aw la taf'al. Kerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Itu format dari seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu itu. Tapi ada satu yang berbeda, salawat ini. Jadi tidak langsung Allah memanggil orang yang beriman, tapi diawali dengan pengumuman. Itu surat Al-Ahzab. Nomor berapa ya? Saya lupa nomornya. Pokoknya sampai baca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai kula dua benas ya. Ketemu nanti surat Al-Ahzab. Jadi sebelum diperintahkan untuk bersalawat, Allah mengumumkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Istimewa ini. Inna itu artinya sungguh.
Sesungguhnya, benar-benar, sungguh Allah itu bersalawat. Allah bersalawat. Wa malaikatahu, dan malaikat yusalluna 'alan nabi. Kalau diartikan bersalawat untuk Rasulullah ini, kalau Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Sya'rawi ini, dia mengatakan itu sebaiknya dipisahkan, kan dia bilang innallaha yusalli 'alan nabi, innallaha yusalli 'alan nabi wal malaika yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat untuk Nabi dan juga malaikat bersalawat untuk Nabi. Walaupun ayatnya itu digabung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini perintahnya ini supaya Anda melihat, coba ini Allah dan malaikat ini bersalawat. Kan sudah cukup Nabi ini. Allah bersalawat itu artinya Allah merahmati, Allah meridhoi Nabi, Allah membanggakan Nabi di hadapan para malaikat. Kemudian malaikat itu beristighfar untuk Nabi. Dan itu sampai hari kiamat ini. Kenapa kemudian kita diperintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Ini kata Syekh Sya'rawi, ini perintah kehormatan ini. Kita dihormati oleh Allah. Karena apa? Karena hormatnya Rasulullah SAW. Karena kehormatan Rasulullah SAW yang cinta kepada umatnya. Lalu Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi ada kaitan iman dengan salawat. Kalau orang imannya setengah-setengah, berat salawat itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu, ucapkan salawat, ucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Taslima, taslima itu berserah diri. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka ini saudara, istimewa sekali salawat ini. Kalau kita belum terbiasa salawat, mari yang banyak salawat. Anda coba salawat yang banyak ya. Dalam 1 bulan misalnya Anda salawat, nanti Anda tidak stres, tidak susah, gampang menyelesaikan urusan. Dan saya alhamdulillah sudah yakin sekali dan sudah merasakan itu saya. Ya. Seringkali kadang-kadang lupa ya meletakkan sesuatu di mana ya. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sambil mikir ini. Dan ketika saya mengatakan begitu, rahmat Allah turun ya. Dan turunnya gak sedikit. Coba Anda bayangkan, apa artinya taufik ini? Apa artinya Pak Huda ini? Manusia satu ini disalawati Allah. La ilaha illallah. Allah yang menciptakan alam semesta ini bersalawat untuk orang yang bersalawat kepada Nabi. Subhanallah. Itu besar sekali nilainya itu. Tapi banyak orang gak paham ini, bahwa salawat ini zikir yang sangat istimewa. Anda disalawati Allah. Dan Nabi mengumumkan, man shalla alayya salatan wahidah, satu kali Anda bersalawat, sallallahu alaihi biha asyran, Anda disalawati Allah 10 kali. Tapi setiap orang yang bersalawat ini tingkatannya, nilainya beda-beda. Kalau Anda mengerti tentang Rasulullah, Anda selalu berpikir tentang Nabi, bagaimana jasanya, bagaimana cinta Nabi kepada kita ini. Nabi dalam salah satu pernyataannya mengatakan kepada Allah, ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Subhanallah. Nabi ketika diberi tawaran oleh Allah atau disanggupkan oleh Allah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka tarda. Setelah Allah bersumpah, kemudian Allah mengatakan, dan nanti akan aku beri kepadamu, yakni Rasulullah SAW, sesuatu yang membuat Anda itu senang dan ridha. Itu ayatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang mengatakan ini Allah. Nanti kamu akan
aku beri, kata Allah, sesuatu yang kamu nanti merasa ridho dan senang sekali. Nabi kemudian angkat tangan, idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Subhanallah. Kata Nabi, saya tidak senang ada satu umat Muhammad masuk neraka. Maunya semuanya masuk surga. Itu targetnya Nabi, seperti itu. Harapan Nabi diucapkan kepada Allah seperti itu. Nah, kemudian Allah memerintahkan kita untuk bersalawat ini supaya kita disalawati oleh Allah. Subhanallah. Para ulama mengartikan salawat Allah kepada kita itu rahmat Allah. Ya. Tapi ada yang mengatakan, ya tapi sebenarnya kita nggak tahu bagaimana itu salawat Allah itu. Tapi salawat Allah itu ada yang mengatakan akbaru min kulli thawab. Ini lebih tinggi nilainya dari semua pahala. Nah, kita disalawati sekedar kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah ini yang paling panjang yang diajarkan oleh Nabi. Tapi orang sering kali berbicara tentang hal yang tidak penting. Ini saya jelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang mempersoalkan, saya kalau sholawat tidak pakai Sayyidina. Ada yang mengatakan, wah gak enak kudu atik Sayyidina. Ini bukan enak, ada enak ini. Urusan ini ada ilmunya ini. Kalau Anda bersyarat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Anda meniru Nabi. Nabi kalau sholat bersalawat seperti salawat Ibrahimiyah itu. Masa Nabi mengatakan Sayyidina waktu sholat ya, waktu sholat. Ada yang mengatakan, ya, saya nggak enak kalau nggak pakai. Silakan, ada ulama yang mengatakan begitu. Tapi ada yang nggak, saya pakai ini. Nah, apa ini bedanya? Ya, jadi yang satu mengikuti Nabi, yang satu akhlak, hormat. Saya dalam sholat saya mengikuti Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Azan, waktu azan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian apa? Wa asyhadu anna. Ada yang pakai Sayyidina Muhammad? Enggak ada kan? Karena memang redaksinya diajari begitu. Tapi di luar azan, nah, tadi saya waktu disebutkan tidak ada yang ngomong selanjutnya Taufik mau ceramah. Nah, ada yang ngomong gitu. Udah dari mana kamu? Udah. Kan nggak santun ini. Anda bisa merasakan nggak ini? Pak siapa namanya? Pak Anang. Nang, ya apa kabar Nang? Lek konco ya nggak apa-apa konco. Selanjutnya Anang mau ceramah, masa begitu? Ada yang dipanggil begitu? Kenapa kok tidak dipanggil gitu? Akhlak itu namanya. Ya kan? Ada orang manggil bapaknya itu namanya. Ya apa sih? Jangankan kok bapak, kakak. Anda punya kakak ya, lalu dipanggil namanya, nggak mungkin Anda akan sopan pada kakak itu. Tapi ketika Anda manggil mas atau mbak, itu kan lalu jadi sopan. Ini mbak saya ini, mas saya ini. Iki dulurku, jenenge Kadir misalnya. Tak sopan. Lalu manggilnya begitu. Anda mengerti nggak siapa Rasulullah itu? Itu masalahnya. Bisa nggak merasakan Rasulullah? Saya kadang-kadang orang yang mengatakan saya tidak mau pakai Sayyidina. Tapi pada waktu pidato, ya, apalagi kalau resmi-resmi itu yang saya hormati ini. Kemudian begitu sampai pada duta yang mulia, duta Amerika yang mulia. Kenapa kok pakai yang mulia? Kan hormat kan? Sampai hormat kepada macam-macam orang. Kepada maha gurunya nggak hormat. Bisa merasakan ini? Ya. Kalau orang Mesir itu paling besar perhatiannya itu, ada seorang Mesir namanya Abdul Hamid Kishk. Ini singa mimbar dia. Pandai sekali kalau ceramah. Orangnya buta, Pak. Kalau ceramah lebih jelas dari kalau kita membaca. Abdul Hamid Kishk sudah meninggal. Sudah meninggal orangnya. Itu kalau nyebut Rasulullah itu Sayyidina wa Habibina wa Mursyidina wa Qurrati A'yunina, panjang sekali. Akan menyebut Rasulullah itu Maha Guru kami,
orang yang besar, orang yang mulia, orang yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan dia kalau akan menyebutkan hadis, dia mengatakan sallu ala nabi. Salawat dulu. Semua salawat di masjid baru dia. Lalu dia mengatakan begitu. Kenapa ini? Orang ini mengerti siapa Rasulullah. Banyak orang nggak mengerti bagaimana Rasulullah itu. Taunya ya, pokoknya Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ya sudah. Kanjeng Nabi gitu. Kadang-kadang itu ada orang yang pengetahuan ilmunya itu sedikit sekali, ya, tapi dia itu ya pokoknya menghormati Nabi. Dulu waktu saya ini ada pengalaman saya dulu itu, saya pernah in the course waktu masih sekolah di Malang itu, lalu ya, yang punya rumah ini masih acara apa namanya agamanya itu lebih dekat kepada kebatinan gitu loh. Tapi anehnya kalau sudah bulan Maulud lalu buat apem. Terus saya tanya, "Lho Bu, kenapa kok apem, Bu?" "Ya Bu, ya mungkin biyen bojone Nabi ku lek selamatan gawe apem rupanya." Saya tertawa itu ya. Ini dengan ketidaktahuannya itu tetap masih melihat Rasulullah itu terhormat gitu loh. Kalau manggil itu kanjeng Nabi. Ya toh? Kanjeng itu kan hormat tuh. Enggak ada yang nyebut Nabi gitu. Apalagi Muhammad. Kalau Muhammad Taufik enggak apa-apa. Muhammad. Siapa Muhammad itu? Namanya disebutkan sebelum lahir orangnya. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda baca sejarah Rasulullah dari para ulama itu ya, nama itu sudah ada di buku-buku suci. Kalau Sayyidina Isa itu menyebut Ahmad. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu mengajarkan tauhid kepada Bani Israel, lalu menambah, "Wa mubasysyiran," memberi kabar bahwa nanti ada nabi terakhir namanya Ahmad. Rasulullah itu namanya Ahmad. Muhammad itu laqabnya. Tapi yang terkenal di dalam bahasa kita itu Muhammad. Dan Rasulullah disebutkan Muhammad itu cuma 4 kali saja dalam Al-Quran. Tapi cerita tentang Rasulullah ribuan, 1.600 kali itu berapa? Cerita tentang Rasulullah. Saya lupa angkanya, tapi lebih dari 1.000 kali disebutkan Rasulullah dalam Al-Quran ini. Anehnya kata para ahli sejarah, sebelum Rasulullah lahir nggak ada orang yang berani menggunakan nama itu. Jadi nggak ada orang namanya Muhammad itu. Kalau sekarang paling banyak nama Muhammad. Di antaranya Muhammad Taufik ini. Biasanya orang kalau haji namanya mau dirubah. Dulu saya pernah waktu haji pertama itu kan orang senang mengganti nama. Saya nggak ngerti waktu itu. Kemudian jamaah haji ini, "Pak, minta selamatan ini Pak, mau nambah nama." "Oh iya." Ya sudah, selamatan maksudnya bawa roti apa didoakan namanya ditambahi gitu loh. Namanya ditambahi. Ya, namanya Suhartono atau apa, terus saya bilang, "Ya ditambahi Muhammad ya." Jadi Muhammad Suhartono. Ya apa? Pak Harto kan Muhammad Soeharto kan. Nah, Bung Karno namanya Ahmad Soekarno. Ahmad Soekarno. Ditambah, walaupun tidak diperintahkan begitu, tapi dulu tradisi orang-orang yang haji yang zaman masih naik kapal itu, kalau pulang dari haji diganti namanya, ditambah, paling tidak ditambah. Nggak apa-apa, silakan mau ditambah. Asal yang baik, nama itu yang baik. Dan ketika Rasulullah itu lahir, kemudian Abdul Muttalib, ayahnya kan sudah wafat. Abdul Muttalib langsung mengatakan, "Ismuhu Muhammad." Namanya Muhammad. Kata Abdul Muttalib kakeknya itu. Lalu kenapa kok diberi nama Muhammad? Waktu itu tidak terkenal nama ini. Nggak ada orang namanya Muhammad itu di zaman itu, nggak ada. Namanya itu kalau anaknya orang Arab waktu itu kalau memberi nama anak itu yang berani begitu. Makanya banyak namanya Asad, Haidar. Asad itu macan, Haidar itu juga macan, Fahad gitu. Nggak ada yang namanya kucing atau tidak ada, macan gitu. Kenapa kok begitu? Ini filosofi mereka ya. Mereka mengatakan auladuna li'adauna. Anak-anak kami ini untuk menghadapi musuh-musuh kami. Jadi namanya mesti harus hebat gitu. Sayyidina Ali waktu perang menghadapi siapa namanya? Amr bin Wid.
Itu Amr bin Wid itu kalau di Madura gitu pendekar gitu loh. Di sini juga pendekar ya. Jadi anak kecil di zaman itu kalau nangis nanti ada Amr bin Wid kamu dimarahi itu. Amr bin Wid dipakai itu untuk menakut-nakuti anak kecil. Namanya udah hebat. Nah, waktu perang Khandaq itu Amr bin Wid satu-satunya yang bisa meloncati parit yang dibuat oleh Rasulullah itu. Kan dibuat parit perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Nah, kemudian nggak ada yang bisa meloncat kecuali Amr bin Wid itu. Jadi bayangkan kudanya itu terbang ke sana ke tempatnya orang-orang muslimin. Lalu dia dengan gagah gitu sesumbar dia. Siapa yang mau berani? Hal min mubaris, siapa yang mau menantang saya? Itu Amr bin Wid. Rasulullah dan umat muslimin waktu itu diam saja. Hal min mubaris, siapa yang mau melawan saya? Amr bin Wid. Dengan kudanya dia sombong gitu. Semua diam ini. Ali bin Abi Thalib waktu itu masih remaja, Pak, masih muda, enggak tahu saya umurnya. Kira-kira belum 20. Ana ya Rasulullah, saya mau menghadapi dia. Kata Rasulullah, "Ya Ali, innahu Amr." Ini Amr loh ini. Kata Nabi, ini Amr ini. Diam semuanya diam. Tambah Amr bin Wid ini. Tambah dati katanya. Muter. Syahal bin Mubaris, siapa ini? Ana ya Rasulullah. Sampai 3 kali dipanggil oleh Rasulullah, dikasih pedangnya namanya Dzulfiqar. Pedangnya Nabi itu ada namanya. Kamu sekarang berangkat kali. Lalu Rasul berdoa. Para ulama, umat Islam waktu itu semuanya tegang. Terus datang Ali bin Abi Thalib, Amr bin Wid, kamu ini kan the boy of yesterday ini, anak kemarin kamu ini, kok mau ngelawan Amr ini? Bapakmu itu teman saya. Kok kamu berani-berani melawan saya? Apa jawabannya Sayyidina Ali? Bapak saya temanmu, saya musuh. Allah. Dan waktu itu seperti kalau di sini orang-orang suka pantun, orang-orang Riau kan begitu, suka pantun ya. Mereka juga begitu, pakai sajak gitu. Qad alimatil haibaru anni marhabu. Syaqis silah batalul mujarrab. Wah, sini semuanya sudah tahu saya ini jagoan. Terus Sayyidina Ali mengatakan, "Ana alladhi sammadni ummi Haidarah." Haidarah itu macan. Ibu saya menyebut saya macan saya ini. Bisayfi adribu ru'usal kafar. Dengan pedang ini itu kepalanya orang kafir saya penggal. Tambah marah dia. Anak kemarin katanya. Allahu Akbar. Ini perang yang sangat bersejarah itu ya. Amr bin Wid melawan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah peperangan itu, kata Sayyidina Ali kalau nggak salah, kalau perlu ini kaki kuda saya tebang. Nggak pakai kuda. Akhirnya terjadilah perang yang luar biasa. Katanya ada debunya itu nggak tahu mana yang Amr, mana yang Ali nggak kelihatan sudah. Akhirnya dan Sayyidina Ali itu orangnya kuat sekali, apalagi masih muda, kuat sekali Sayyidina Ali itu ya. Pedangnya Rasulullah dilibaskan kepada Amr bin Wid, ini tubuhnya patah, dia nggak tahu. Kata Sayyidina Ali, gerakkan tubuhmu itu, digerakkan ini patah tubuhnya. Lalu semua bertakbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mati dia. Amr bin. Namanya siapa? Haidar. Haidar itu macan. Namanya dia Ali, tapi dia bilang ibu saya manggil saya Haidar. Gak ada Pak Haidar di sini. Haidar itu macan. Asad itu macan itu. Begitu. Jadi memang inilah namanya Rasulullah ini Muhammad. Waktu ditanya limadza samaitahu Muhammad, kenapa kok disebut Muhammad? Muhammad itu terpuji. Wal ismu 'alal musamma. Namanya sama dengan orangnya. Muhammad. Ya. Kata Abdul Muttalib, "Uridu an yakuna hadzal walid mahmuda. Yahmaduhu man fis samawati wa man fil ard." Kakeknya ngomong begitu. Saya ingin anak saya yang satu ini
menjadi anak yang terpuji, dipuji oleh yang di bumi, dipuji oleh yang di langit. Lalu Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kalau kita tidak bersalawat, rugi. Yang banyak bersalawat. Duduk di sini Anda bersalawat. Tadi saya dari rumah sampai sini bersalawat. Kadang-kadang sampai 100 kali. Dari rumah saya ke sini. Ya saya duduk di mobil atau apa, mengerjakan apa? Habis waktunya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu kali Anda disalawati Allah. Disalawati Allah. Masya Allah. Ketika Anda merasakan begitu, jadi Anda mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah menyalawati kita dan disampaikan pada Rasul, apalagi hari Jumat. Di Al-Falah kemarin saya khutbah judulnya, mengapa hari Jumat Rasulullah memerintahkan kita lebih banyak bersalawat? Karena pada waktu hari Jumat Anda bersalawat, itu disampaikan langsung kepada Rasulullah. Fulan bin Fulan, ya Muhammad, bersalawat untuk kamu, dan Rasulullah menjawab. Ada malaikat yang diperintah. Yang terakhir saudara ya, kenapa penting ini bersalawat? Ada seorang ulama namanya Muhammad Al-Ghazali, orang Mesir ini, wafat kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu, sudah wafat orangnya. Dia menulis buku namanya Fannidz Dzikr wa Du'a Inda Khatamil Anbiya. Seni Rasulullah itu Khatamil Anbiya, Nabi yang pamungkas terakhir. Seni zikir dan doa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Bahasanya itu indah, ditulis dalam satu buku. Lalu diantaranya dia memberi catatan apa sih artinya salawat itu. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, misalnya begitu saja ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi ditambah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lebih istimewa lagi. Kata Muhammad Ghazali, itu artinya apa? Tasdiqan bi risalati wa intisarun lah. Artinya Anda dalam ucapan salawat itu Anda mengatakan, saya membenarkan ajaran Rasulullah ini. Dan saya akan bela sampai kapanpun orang yang mengganggu ajaran ini. Itu artinya, kalau Anda memahami ini, ketika Anda bersalawat itu Anda merasakan sesuatu. Yang kedua, wala'un li sahibihi, membela ajarannya dan juga membela Rasulullah. Rasulullah itu seringkali dilecehkan oleh orang barat. Dan ada beberapa yang orang barat yang benci dengan Islam. Katanya di Holland itu ada partai namanya anti-Islam. Yang aneh gitu ya, nggak tahu karena apa, wakil ketua partainya itu masuk Islam. Masuk Islam dan berangkat haji, kemudian sampai di Mekah itu oleh Sudais imam masjid dikasih hadiah Al-Quran. Jadi orang Islam yang tadinya benci itu jadi orang Islam. Subhanallah. Jadi kalau kita itu bersalawat artinya, saya membenarkan ajaranmu ya Rasulullah. Ya Allah, saya membenarkan ajaran ini dan saya membela ajaran ini dan saya membela yang membawa ajaran ini, huwa Muhammad Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tahiyatu i'zazin wa hubb. Anda kalau bersalawat itu berarti Anda mengungkapkan saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya hormat kepada Nabi. Saya hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang lebih berjasa dari Nabi. Dan Rasulullah mengatakan, aulan nasbi aktaruhum alayya salatan. Orang yang nanti paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat. Kalau ada sedikit, apalagi jarang bersalawat, kemudian ada salawat, malaikat ngomong, sopo iki kok salawat? Enggak tahu salawat kok salawat. Jadikan suara Anda itu terkenal di hadapan malaikat, seperti Nabi Yunus. Karena banyak berzikir, banyak, begitu ada masalah dia masuk di perut ikan, malam hari di lautan, diselamatkan oleh Allah karena zikirnya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikirnya. Hingga Rasulullah mengajarkan kita, bismillahirrahmanirrahim,
Rasulullah mengajarkan kalau Anda dalam kesempitan baca itu. Ada teman saya orang Jakarta mengatakan, saya kalau macet baca itu Pak, langsung buka Pak, katanya. Wong Nabi Yunus dari perut ikan saja bisa. Tapi Anda yakin, ya. Jangan tak coba isi. Agama ini bukan untuk coba-cobaan. Agama ini, Anda mengatakan tak coba itu sudah keliru, sudah salah. Yakin apa enggak? Ya itu yang membuat orang kuat atau enggak kuat. Yakin. Kemudian kalau Anda bersalawat, itu arti ada rasa cinta kepada Nabi, hormat pada Rasulullah SAW. Dengan salawat saja. Nabi enggak memerlukan salawat Anda itu untuk Anda. Inna ribatul jami' bainal qa'id wa jundih. Saya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya ini laskarnya Nabi. Nabi itu pimpinannya. Itu artinya. Bainal qa'id wa jundih. Ar-ribat itu ada tali ikatan antara saya dengan Rasulullah SAW. Ar-ribatul jami' bainal imam wa adba'ih. Rasulullah adalah imam saya. Kita ini kalau beribadah imamnya bukan Nabi mesti keliru. Gak bisa, jangan ngarang sendiri. Sholatnya niru Nabi, puasanya niru Nabi, doanya meniru Nabi, makannya semuanya meniru Nabi. Makanya orang kalau sudah sering bersalawat itu, Rasulullah selalu ada di depannya. Kalau Rasulullah itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di depan orang yang berpikir ini, pikirannya ini mengarahnya kepada Nabi. Itu kalau orang sudah cinta kepada Nabi seperti itu. Dan hadis yang terkenal yang sering saya sampaikan dalam acara ceramah seperti ini, kan pernah Rasulullah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat ini? Nabi tidak menjawab. Nabi nggak tahu kapan kiamat, nggak ada yang tahu. Nabi bertanya lagi, wa ma'adatta laha. Kok kamu tanya kiamat ini? Sudah siap apa kamu itu? Wani-wani ini tanya kiamat. Tapi orang ini orang lugu. Mata sa'a ya Rasulullah. Wa ma'adatta laha, kamu siap apa? Lalu dijawab, ma'adattu katsirus shalah wala shadaqa wala siyam ya Rasulullah. Kalau bahasa kita itu terus terang ya Rasulullah, misalnya begitu ya. Saya tidak punya persiapan sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak. Enggak, saya cuma biasa-biasa, orang biasa aja ya Rasulullah. Kira-kira begitu terjemahannya. Ghairu anni uhibbullah wa rasulah. Cuman saya ini, bondo saya ini, itu saya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Itu saja ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Anta ma'a man ahbabta. Nanti kamu di akhirat bersama dengan yang kau cintai itu. Artinya di mana? Di surga. Itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia ini cinta kepada Nabi. Itu mahal itu. Kalau Anda belum ada rasa cinta, itu berdoa minta tolong ya Allah. Siapa orang yang paling ada cintai? Istri? Ibu? Siapa yang paling cintai? Anak apa suami, Bu? Kok diam semua? Cinta uang apa enggak? Cinta uang. Cinta uang. Suka? Dan suka bang? Ini kok pikir gitu, enggak suka. Anda cinta uang jangan ditaruh di hati. Uang itu di tangan saja. Kalau Anda meletakkan uang di hati, jadi orang kikir. Dan banyak orang seperti itu. Uang itu segala-galanya. Uang itu cuman bisa nggak mengantarkan saya ke surga? Itu orang yang cerdas begitu. Saya dikasih rezeki banyak, ya memang seneng daripada sedikit kan? Iya kan? Tapi untuk apa Anda punya rezeki banyak tapi masuk neraka karena rezeki itu? Jadi kalau saya dikasih uang banyak, bagaimana supaya saya masuk surga dengan uang banyak itu? Gitu loh. Baru manfaat itu. Nah kalau Anda masukkan di dalam hati, sulit Anda. Nah coba bayangkan, Anda dapat uang itu dari siapa? Dari Allah. Lalu Allah mengatakan kalau kamu sedekahkan pada orang yang saya beri sedikit, kan yang ngatur ini Allah. Ini dikasih 1 miliar, ini dikasih 2.000. Ada yang income-nya miliaran, ini mungkin 5.000 satu hari. Ini bukan karena Allah nggak bisa mengkayakan, dikayakan semua bisa. Oh, Allah itu yang memiliki segalanya. Tapi untuk menguji kita, bisa nggak Anda menjadi kaya masuk surga?
Kira-kira yang lebih gampang masuk surga orang kaya apa orang nggak punya? Sampai mau jadi orang nggak punya? Yang enak itu jadi kaya tapi masuk surga kan gitu ya. Dan itu tidak mudah Pak. Orang itu kalau kaya itu punya kesiapan untuk sombong. Nah kalau sombong gimana masuk surga? Orang pangkat juga tidak mudah. Orang pangkat itu ya, kalau di Indonesia ini biasanya orang pangkat kan datangnya paling terakhir kalau ada acara ya, tapi duduknya paling depan. Kalau Anda menikmati kepangkatan itu lalu menganggap yang lain karena pangkat itu nanti Anda masuk neraka. Jangan sombong dalam hidup ini. Jangan sombong. Siapa Anda itu kok sombong itu? Tiap hari di sini ini ada yang nggak enak itu baunya itu perut sampean itu. Kalau nggak keluar bingung sampean ke dokter nanti. Nah, kok mau sombong itu? La ilaha illallah. Makanya jangan sombong ya. Banyak salawat, banyak zikir itu menghilangkan sombong itu. Nah kemudian yang keempat, yang kelima, bahwa dengan salawat itu ada keterikatan kita dengan Rasulullah dalam patuh kepada Allah. Ya, kalau orang yang cerdas spiritual, kalau mengerjakan sesuatu selalu tanya, bagaimana caranya Nabi? Ditiru. Gitu. Baru aman itu nanti. Nah kemudian setelah ditiru, dipertahankan Pak. Sampai kita masuk liang lahat, sampai kita berjumpa dengan Allah, lalu supaya kita tidak melupakan Rasulullah, yang banyak bersalawat, setiap hari yang banyak bersalawat. Ada orang bertanya, salawat itu kalau banyak itu ukurannya berapa? Ada seorang ulama menulis buku tentang salawat, dia memberi nilai, memberi angka 300 Pak. Jadi kalau Anda di bawah 300 masih belum banyak. Ada yang malah lebih. Dan 300 tidak sulit Pak. Kalau Anda, karena orang menyebut nama Muhammad Rasulullah itu ibadah itu. Nggak ada Nabi-Nabi yang lain nggak seperti Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pintunya surga. Lalu Anda sering mengucapkan ini, masya Allah. Dan otomatis gitu ya, otomatis. Insya Allah akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi intinya hari ini hikmah di balik salawat itu sangat besar nilainya. Ajarkan ini kepada anak-anak. Dan anak-anak itu diberitahu ya, kamu makan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Jangan begitu. Nabi kalau makan tangan apa? Tangan kanan. Nabi itu disebutkan terus. Supaya anak kecil itu selalu di telinganya, kamu kok kotor begini? Nabi gak suka loh yang kotor itu. Nabi mengatakan kotor bersih itu adalah realisasi iman. Anak itu diperdengarkan banyak kali Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Itu maha guru. Jadi nanti ketika dia dewasa, orang yang paling penting dalam hidupnya Muhammad SAW, orang yang terpuji itu. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat insyaallah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Lakal hamd ya Rabb, hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وتب علينا وتقبل منا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf yang banyak. Semoga kita pulang dari sini bisa merubah cara hidup ya, yang banyak berzikir,
banyak bersalawat, banyak berdoa, insyaallah hidup Anda akan berubah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.